Oke. Oke, hari ini kita lanjutin pengolahan air api ya. Kemarin yang boiling udah ya. Lanjut mengukus ya. Yang belum mengukus kan ya? Mengukus Iya, sudah apa betul, belum Bu. ya? Ini ya, bener Belum. ya? Iya, betul. Oke, kita lanjutkan ini ya. Saya kalau yang ini mungkin agak cepat ya. Karena sebenarnya inti dari konsep pendahuluan ini tuh di yang setelah ini gitu. Kalau yang ini kalian nggak terlalu ini ya. Paling biar tahu aja sih. Kalau ada pengolahan serumit itu untuk herbal TCM ya, bukan cuma kita pakai itu cuma dari kita eh, tanaman misalnya di diambil daunnya atau buahnya terus dikeringkan aja dengan diangin-anginkan atau dipanas matahari gitu terus ya udah setelah itu udah jadi simplisia terus udah bisa dipakai ternyata nggak sesimpel itu ya untuk herbal TCM ya. Ada aturan tersendiri kan kemarin dari mulai menanamnya lah, ngambilnya, terus daerah tertentu juga menentukan kualitasnya juga, kayak gitu kan. Kita lanjutkan ini, saya nggak terlalu banyak inilah kalau yang bagian ini. Sekedar kalian tahu, karena saya rasa kalau yang praktisi peresepan sih jarang ya maksudnya untuk fokus untuk bikin simplisianya. Kalian kan lebih praktis untuk memakainya ya daripada bikin. Emang kalian mau bikin dari awal apa itu untuk simplisianya gitu? Enggak kan? Pasti kalian lebih ke fokusnya ke pemakaiannya kan untuk penyakit apa gitu. Jadi untuk yang air api ini kemarin ada beberapa yang awalnya itu ada yang boiling ya atau merebus, ini kita lanjutkan ada yang mengukus juga. Mengukus ini adalah bahan obat dikenai uap air panas, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah wadah selama waktu tertentu. Tujuannya dan efeknya adalah mengubah sifat dan khasiat obat. Proses ini seperti memasak bahan dan mengubah komposisi kimianya ya. Contohnya kayak Seng Ti Huang, ini sifatnya dingin dan digunakan untuk menurunkan panas dalam darah. Ada Seng, ada Su. Jadi herbal ini beda sedikit nama aja berbeda penggunaan ya gitu. Padahal ini sama-sama dari tanaman sama loh. Ini kan Seng sama Su itu sebenarnya dari Remania ini ya. Tapi kalau Seng itu Remania mentah, tapi kalau Su Tihuang itu dari Remania yang sudah diproses dengan pengukusan. Kalau udah dikukus, si remania ini itu menjadi hangat dan digunakan untuk menguatkan darah atau tonik darah dan yin ya gitu. Jadi penggunaannya eh, akan berubah ya. Satunya kalau yang masih mentah itu sifatnya dingin, gunanya menurunkan panas dalam darah. Tapi kalau sudah dikukus, dia itu berarti sifatnya jadi hangat dan digunakan untuk menguatkan darah ya, tonik darah dan yin. Kalau dari sini bisa ditangkap yang terkait mengukus ini contohnya aja ya. Banyak herbal yang lain yang pengolahnya mungkin bermacam-macam ya, selain seng dan su ini karena dia berasal dari tanaman yang sama gitu. Jelas ya? Bisa saya lanjut? Lanjut, Bu. Kemudian, kenapa dikukus itu juga membunuh enzim dan mengawetkan ya. Mengukus itu dapat menghentikan proses fermentasi atau oksidasi sehingga menstabilkan bahan dan memperpanjang masa simpannya. Kemudian juga mempermudah pengeringan dengan melembutkan jaringan bahan. Kemudian juga mengukus dengan bahan pembantu ya. Jadi mengukusnya nggak hanya pakai air, tapi ada zat atau bahan pembantu lain yang digunakan, misalnya wine, black bean, atau air jahe ya sebelum dikukus. Jadi uap panas akan membawa sifat dari bahan pembantu tersebut masuk ke dalam bahan obatnya. Contohnya tahuang. Tahuang tahu kalian?
Tahuang itu apa? Yang belajar formula masih ingat tahuang itu apa? Formula-formula. eh Herbal untuk pencahar. Ya, itu kan udah ada. Kalau sampai lupa, kebangetan ya. Kan ini ada ini. Hmm. Tawang itu dikukus dengan wine untuk mengurangi efek pencaharnya yang kuat ya. Jadi emang dia itu golongan pencahar. Pencahar ini maksudnya untuk kondisi konstipasi yang berat itu dia biasanya di formula herbal itu pakai tanaman tahuang ini, Simplicia tahuang ini buat mengeluarkan BAB-nya gitu. Terus lebih mengarah khasiatnya untuk juga menghancurkan statis darah ya setelah diproses dengan wine yang dikukus gitu. Kemudian ada mencelup. Mencelup ini bahan obat dicelup sangat cepat ke dalam air mendidih dan segera diangkat. Ini berbeda dengan merebus yang membutuhkan waktu lama. Jadi cuma dicelupin ya. Tujuannya melunakkan kulit atau cangkang keras untuk memudahkan penguapan. Contohnya almond ya atau tauren mengurangi rasa pahit atau tidak enak pada beberapa jenis herbal pahit. Kemudian menginaktivasi enzim yang dapat menurunkan kualitas selama penyimpanan, mirip dengan proses balancing dalam industri makanan ya, gitu. Terus kemudian ada juga metode pemanasan dan pendinginan mendadak ya, atau namanya pemadaman. Pemadaman ini eh, adalah bahan obat biasa mineral yang keras dipanaskan terlebih dahulu hingga membara merah dengan api besar melalui proses kalsinasi, kemudian segera dicelupkan ke dalam air dingin atau cairan pembantu ya seperti cuka, wine atau air. Hah? Kok kayak ada air ini? Ini kayaknya salah ini dan lain-lain lah. Mesti yang terakhir sudah jarang digunakan ya. Oh, yang air kencing ini juga dulu berarti pernah digunakan ya. Tapi umumnya yang cuka dan wine ya yang biasanya sering digunakan ya untuk apa itu pro metode ini. Kemudian ada juga yang fungsinya menghancurkan struktur tujuan dari proses pemanasan dan pendinginan yang mendadak ini sebenarnya untuk menghancurkan struktur fisiknya. Perbedaan suhu yang ekstrim antara panas yang membara tadi dan cairan dingin itu menyebabkan bahan menjadi sangat rapuh dan mudah digiling menjadi bubuk halus. Serta mengubah sifat kimia bahan, interaksi dengan cairan pembantu dapat mengubah komposisi kimianya terkadang untuk mengurangi iritasi atau toksisitas. Kemudian juga menambahkan khasiat dari cairan pembantu. Memadamkan dengan cuka diyakini dapat meningkatkan kemampuan obat untuk masuk ke meridian hati ya atau liver dan menghilangkan nyeri. Contohnya yang pakai metode ini ada Cesi, Muli. Itu biasanya prosesnya menggunakan pemadaman ini ya. Terus ini yang metode pengolahan lain ya, selain yang udah dijelaskan di atas ya. Ada yang namanya pembuatan embun beku atau swang. Terus juga ada fermentasi, pengkristalan, pencampuran dengan bahan pembantu dan penciptaan kecambah ya. Penjelasannya di bawah ya ini. Jadi untuk pembuatan embun beku ini proses bahan obat biasanya mengandung minyak atau beracun. Ditempatkan di area yang memiliki sirkulasi udara baik dan lembab. Setelah beberapa waktu, kristal halus menyerupai embun beku akan terbentuk di permukaan bahan. Ini bisa juga dilakukan dengan memanaskan bahan tertentu untuk mengeluarkan minyaknya lalu membiarkannya mengkristal ya. Kemudian apa itu eh tujuan dan efek dari metode tadi frosting ya namanya itu menghilangkan minyak dan mengurangi
toksisitas racunnya ya. Minyak dalam beberapa bahan obat dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, dan kemudian minyak dalam beberapa bahan obat itu dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, atau bahannya keracunan, bahkan keracunan. Kemudian tujuan dan fungsinya juga memperoleh substansi baru dengan khasiat yang berbeda dari bahan induknya. Contohnya Singreng Swang adalah bubuk kristal yang dihasilkan dari biji aprikot ya atau singren setelah minyaknya dihilangkan. Ini mengurangi efek laksatif ya dan membuatnya lebih aman untuk mengatasi batuk. Jadi singren ini biasanya obat yang dipakai eh, untuk kalau di formula batuk, coba dicek pakai singren nggak biasanya yang ngatasi batuk gitu. Kemudian ada proses fermentasi ya. Fermentasi ini bahan obat dicampur dengan bahan pemacu seperti ragi dan air lalu didiamkan dalam kondisi yang terkontrol ya, suhu kelembapan tertentu untuk jangka waktu tertentu hingga terjadi proses fermentasi. Tujuan atau efeknya adalah mengubah sifat dan khasiat bahan secara dramatis ya atau drastis lah maksudnya ini. Proses fermentasi ini memecah komponen kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan bioaktifnya menggunakan mikroorganisme dan enzim, sehingga menghasilkan khasiat baru yang tidak dimiliki oleh bahan lainnya, meningkatkan efikasi dan membuatnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada pengkristalan atau pemurnian ya. Lianzi atau refining itu adalah bahan obat biasanya mineral diratukan dalam air kemudian diuapkan atau dipanaskan untuk mengentalkan. Larutan yang telah pekat ini kemudian didinginkan atau didiamkan hingga terbentuk kristal. Tujuan dan efeknya adalah memurnikan bahan mineral dari kotoran, membuat bahan yang sangat keras menjadi mudah untuk dikonsumsi dan diserap oleh tubuh dalam bentuk kristal yang halus, kemudian mengurangi iritasi pada saluran pencernaan. Kemudian juga contohnya yang tadi dengan pengkristalan yang ini adalah mangxiao ya. Mangxiao ini kalian tahu apa? Nggak tahu. Kenapa? eh Kurang tahu. Hah? Ini kan tiap hari kalian makan ini. Ini kan garam. Garam ya? Iya, Mang Xiao. Ya tapi pasti Mang garam yang dipakai buat kayak gini beda lah. Nanti kalau kalian ke kampus, coba lihat itunya. Ya rasanya asin, tapi dia bentuknya nggak kayak yang buat kita masak itu ya, yang putih itu. Dia lebih kayak batu-batu kecil, kayak kristal-kristal gitulah bentuknya. Coba kalian searching bentuknya Mang Xiao gimana. Hmm. Itu Bu, kayak garam grosok gitu kak Bu? Ya agak gitu sih. Tapi biasanya yang dipakai di Indonesia itu bukan mangsio yang buat buat obat ini ya. Mungkin berbeda cara pengolahannya ya. Kan maksudnya kalau di Indonesia yang kita ketemu itu memang untuk makanan kan. Maksudnya untuk dimasak toh di dalam makanan. Tetapi kalau yang mangsio ini kan untuk obat. Tapi yang jelas dia itu secara struktur kimia itu ya natrium sulfat itu kan garam. Eh, mm-mm. Oke, oke, kita lanjutin ya.
Hasilnya adalah kristal putih yang lebih murni dan efektif sebagai laksatif kuat untuk mengatasi konstipasi dan panas berlebih. Jadi Mangshio ini biasanya kalau di formula ini ya, em, yang untuk pencahar itu digabung sama yang tahuang tadi. Kalau pengen efek laksatif atau pencaharnya lebih kuat, dia gabungan antara tahuang sama Mangshio gitu. Oke. eh Lanjut, untuk pengolahan lainnya, ada pencampuran dengan bahan pembantu ya. Proses ini meskipun telah eh, dibahas secara singkat dengan metode lain, ini adalah prinsip universal ya. Bahan obat dicampur dan diolah bersama dengan bahan pembantu, kayak madu, cuka, wine, air garam, air jahe, atau jus licorice. Licorice ini gancau ya. Mungkin yang pernah dengar herbal gancau itu berarti pakai ini ya, licorice. Tujuannya dan efeknya mengarahkan khasiat ya, membawa efek obat ke meridian organ tertentu. Contohnya garam itu kan sifatnya asin ya, itu ke ginjal. Kalau cuka itu ke liver gitu. Jadi rasa-rasanya itu mengarahkan ke organ ya. Terus juga meningkatkan khasiat. Meningkatkan khasiat, memperkuat efek terapi yang diinginkan. Contohnya madu ya, kan madu itu rasanya manis. Jadi biasanya kalau manis-manis itu untuk tonifikasi ya, gitu. Kemudian juga tujuan dan efeknya itu juga mengurangi efek samping toksisitas ya, menetralkan atau mengurangi sifat yang tidak diinginkan dari bahan obat. Karena sudah saya bilang kalau nggak semua obat itu aman ya. Dia itu beracun, jadi harus diolah dulu, diproses dulu sehingga toksiknya itu jadi berkurang. Terus juga mengubah khasiat, mengubah sifat alamiah bahan dari dingin menjadi netral. Kemudian juga ada pengolahan lainnya germinating atau penciptaan kecambah. Ini proses bijian direndam dalam air hingga mengembang, kemudian disimpan dalam lingkungan yang hangat dan lembab hingga berkecambah. Kecambah dibiarkan tumbuh hingga mencapai panjang tertentu, 0,5 sampai 1 cm, kemudian lalu segera dikeringkan untuk menghentikan proses pertumbuhan. Tujuannya mengaktifkan enzim-enzim dalam biji yang dorman, mengubah komposisi kimia biji, kemudian pati dipecah menjadi gula sederhana, protein dipecah menjadi asam amino sehingga lebih mudah dicerna. Menghasilkan khasiat baru terutama untuk melancarkan qi, mengharmoniskan Jawa Tengah ya ini. Jawa Tengah. Kan Jawa Tengah yang ngurusi pencernaan kan, serta memecahkan stagnasi makanan. Kemudian contohnya yang ini tuh herbalnya Maya ya, adalah kecambah dari barley. Biji barley sendiri itu kan bersifat penguat, tetapi setelah jadi kecambah, Maya ini ia mendapatkan kemampuan untuk membantu mencerna pati atau menghilangkan stagnasi makanan. Makanya si Maya ini kan biasanya buat golongan yang ngurusi apa itu makanan stuck ya, makanan yang nggak bisa terkeluarkan gitu loh, nggak tercerna dengan baik di tubuh ya. Ada juga guya, itu kecambah dari beras ya, yang memiliki fungsi serupa tapi lebih lembut. Oke, dari proses pengolahan ini apakah ada yang mau didiskusikan? Apa sudah cukup jelas sehingga saya bisa pindah eh, ke topik berikutnya. Cukup jelas, Bu. Jelas ya? Nggih.
izin Bu, mau tanya Bu. Mm-mm-mm-mm. Nah, ini kan pengolahannya. Jadi kalau misalkan kita kan biasanya kalau beli itu kan udah jadi kita nggak Iya. olah-olah lagi. Tapi gimana Mm-mm. caranya kita tahu kalau misalkan herbal itu masih oke atau udah rusak nggak bisa dipakai lagi? Kalau dari bentuk ya, itu berarti ya bentuknya masih bagus ya, gitu nggak ada coklat-coklat gitulah, yang atau dia itu ada kehitam-hitaman. Kalau daun biasanya kalau jelek itu udah kayak jadi serbuk, cenderung serbuk kayak gitu. Soalnya kan biasanya Jadi, kita kalau beli misalkan daun gitu kan udah dikeringin gitu Bu. iya saya tahu. Tapi ya balik lagi, kamu harus cari toko herbal terpercaya sih, saran saya. Soalnya kalau kita identifikasi sendiri itu agak susah ya. Ya nggak? Kamu ngerasa susah nggak mengidentifikasi ini masih bagus apa nggak? Iya, susah banget itu Bu. Iya, memang itu harus punya kayak skill khusus, nggak hanya kamu belajar teori ini bisa mengidentifikasi langsung nggak bisa. Itu kan kalau di sana ada sekolah khususnya yang apa itu yang ngurusi farmasi herbal TCM-nya ini. Jadi bukan asal-asalan gitu. Dia dia kalau bisa nentuin herbal ini bagus atau enggak itu berarti kayak yang jago gitu loh di bidang itu ya. Kita yang kayak praktisi ini belum tentu tahu herbalnya bagus apa enggak loh. Kalau dari segi simplisianya ya. Karena pertama, herbal itu ada kualitas. Yang saya bilang, mungkin yang dijual itu ada kayak beberapa pilihan itu. Misalnya yang super, yang KW, atau yang apalah gitu. Kualitas sih menentukan bentuk herbalnya. Karena saya nemuin ya, kamu tahu Cenpi? Cenpi. Tahu-tahu kulit jeruk. Ah, itu sebenarnya kan warnanya itu harusnya orange ya. Saya tak cari di Google lah gambarnya. Buat yang mungkin yang nggak tahu ya. Ada yang warna merah juga kalau nggak salah Bu. Tergantung ininya kan. Harusnya kalau yang bagus itu warnanya oranye-oranye. Kalau yang dia kualitasnya bagus ya, harusnya kalau yang bagus ya kayak gini. Masih kayak oren kering tapi juga masih ini. Tapi ada itu dia tuh udah kecoklatan gitu loh kadang kayak gini. Waktu soalnya di lab ada yang model-model kayak gitu. Jadi ya kalau saran saya sih ya kalau milih herbal harus itu sih kayak ke toko yang terpercaya gitulah. Karena kan dia bisa tahu, maksudnya dia kan pasti belinya dari Cina kan. Ini semuanya herbalnya pasti ngambilnya dari Cina kan? Jarang kan yang dari Indonesia gitu. Menurut Iya betul Bu. pengalaman Joshua gimana kan? Kamu belinya di Betul. mana? Di Surabaya yang di Jalan Jagalan itu kah? Kadang-kadang di situ, kadang-kadang di 99 Bu namanya tokonya. Hmm, tapi hanya belinya di Surabaya itu aja. Nggak nyoba di luar Surabaya gitu apa? Yang Oh, lain gitu? ada Bu. Atau Kadang-kadang online? kadang-kadang di Surakarta, kadang-kadang dari Heeh, Medan, kadang-kadang dari Jakarta ada juga. heeh. Ya kan maksudnya pemasoknya banyak. Berarti kamu nggak satu toko aja toh. Betul. Ya, itu berarti ya kamu pilih-pilih toko yang memang mengedepankan kualitas ya. Kalau mau pengen hasilnya bagus, tapi kalau kamu yang terlalu itu, akhirnya harga, kalau kami misalnya nih bikin formula jatuhnya mahal banget itu satu bungkus itu berapa? Soalnya Kamu juga kadang-kadang menjual herbal enggak di tempat prakteknya? Yang simplis ya atau udah jadi apa wes diolah lagi gitu? sudah diolah Bu.
Jadi udah direbus ya? Iya, udah direbus. Udah jadi ekstrak yang susu bantal itu ya? Eh, Atau ya, udah jadi kapsul? Jadi eh bentuknya kayak dekok, dekok yang kayak susu bantal itu apa yang udah dikemas ya, bukan yang betul, masih cair yang kayak godokan biasa. betul, Saya soalnya betul. taunya yang produknya Pak O itu yang kayak udah dibungkusin sih. Iya, yang kayak susu bantal itu Heeh, ada sama yang kapsul juga ada. heeh. Kalau kapsul itu cuma di blender aja atau ada proses yang kayak diekstrak-ekstrak jadi tertentu gitu? Diekstrak dulu, Bu, baru di Hmm, blender. ya. Kalau memang bentuknya kapsul disarankan kayak gitu sih. Nggak mungkin kita itu dari Simplicia yang kayak gitu. Misalnya daun, kita timbangin semua nih, 9 gram, 12 gram untuk satu dosis ya. Terus kemudian di blender, Iya, itu betul. emang jadi serbuk sih. Iya, jadi serbuk. Tapi kalau dimasukin kapsul apa enggak banyak banget itu kapsul yang harus kita minum sehari itu. Betul, jadi harus diekstrak dulu supaya lebih Iya. kecil lagi. Heeh. Karena kan yang mau diambil senyawa aktifnya ya. Tapi kalau udah pendekatan itu, kalau menurut saya itu udah mendekati farmasi modern sih. Bukan herbal yang murni TCM gitu. Iya, Bu, Karena betul. kalau ekstrak udah menyari senyawa-senyawa tertentu pasti. Loh, ekstrak itu nggak ngasal ekstrak loh. Pasti dia itu pakai pelarut tertentu. Lah, saya nggak tahu kalau di tempatnya Joshua itu apakah pelarutnya cuma air doang atau yang pakai etanol-etanol itu atau yang pelarut lain. Karena Be- beda pelarut itu udah beda yang disari. iya, Bu, biasanya beda-beda sih. Iya, itu ngefek juga ke yang kayak disari ya, senyawa yang tersaring itu apa dari proses ekstraksi itu. Gitu, akhirnya nggak murni lagi kayak formula yang dasar kan. Kalau udah kayak menjaring senyawa tertentu itu sebenarnya. Iya, Iya, itu wis pendekatan farmasi modern lah. Tapi kalau menurut saya sih, kalau untuk orang sekarang sih, yang di Indonesia ya terutama, itu lebih gampang yang kalau udah jadi sih daripada dia disuruh minum Simplicia itu. cuman Karena minum kalau yang, kenapa? Pengalaman kalau kamu gimana? kalau dari pasien sih, kalau yang bentuk susu bantal itu dia Mm-mm. lebih efektif. Cuman kan Mm. nggak semua orang tahan pahit itu, Bu. Memang yang pasien pernah kamu kasih yang bentuk Simplicia yang dia suruh godok sendiri kah? Oh, enggak. Kan kalau di kita kan udah direbusin. Jadi ya Mm-mm. tinggal diminum aja kan. Lah, kamu Soal bisa bilang lebih efektif itu dari mana? dari Testimoni pasien iya atau dari gimana? pasiennya. Eh, Pasien efek bilang efek gitu, tapi leganya lebih cepat gitu. lah tapi dia udah pernah nyoba yang beneran Simplicia ndak? Atau cuma perasaan dia itu subjektif berarti kalau kamu bilang gitu. Eh, maksudnya dibandingkan sama kalau kapsul-kapsul gitu, Bu. Ya bisa jadi. Karena itu hitungannya udah rumit sih. Kalau kamu So, bentuk kapsul, itu kayak dosisnya itu apakah setara dengan yang kayak itu kan kayak udah bentuk konsentrat ya. Harusnya sarinya lebih banyak yang tersaring. Lah kalau bentuk kapsul, mungkin saya nggak tahu. Maksudnya dia itu yang disaring apakah lebih sedikit karena beda proses ekstraknya. Misalnya antara air dan etanol itu kalau pengalaman saya di lab itu beda yang disari. Misalnya dia cari kadar flavonoid gitu. Antara yang disari pakai air sama etanol beda. iya betul, Bu. Jadi proses ekstraksi itu kalau bentuknya serbuk yang udah dikapsulin itu akan sangat mempengaruhi gitu loh intinya. Lah mungkin kalau yang terkonsentrat itu kan jelas-jelas pakai air toh, bukan Iya, etanol kan?
Iya. Jadi mungkin yang di Sari itu lebih banyak. Maksudnya masih umum sebenarnya. Nggak fokus ke senyawa aktif tertentu. Tapi udah dikentelin. Nggak bukan yang cair. Paham nggak? Kan kamu udah pernah make kan? Pasti tahu Mm-mm, bentuknya mm-mm. dan konsep itunya. Ya nggak tahu ini yang lain yang bukan dari farmasi apakah kebingungan dengan yang kita bahas. Yang lain yang reguler mungkin ada yang mau ditanyain atau sudah cukup jelas. Gimana yang reguler? Jelas itu, Bu. Cukup jelas itu. Ya, ya, ya. Oke, kita bisa lanjut ke topik selanjutnya. Ini yang lebih penting sih. Berarti sisa kita tinggal 1 jam lagi ya waktunya. Iya, Pokoknya kalau setelah ini materinya masih tidak tuntas, berarti saya minta kalian lebih aktif aja sih. Maksudnya aktif membaca. Saya lebih baik kalian baca dulu. Kalau nggak ada yang, kalau ada yang tidak bisa, kalian bisa diskusikan seperti itu. Karena kalau kalian cuma nunggu saya jelasin, saya nggak tahu. Karena saya tanya, kadang kalian diam. Kalau diam itu ya saya anggap udah paham. Tapi nggak tahu kalau saya bertanya balik paham apa enggak itu yang perlu dipertanyakan ya kadang. Ini yang malah yang dasar yang malah yang harus kalian paham ya. Yang topik selanjutnya ini. Ntar ya, saya buka dulu soalnya ini agak ngeheng teman di tempat saya. Bentar saya cari filenya dulu ya. Kita rehat 5 menit lah ya. Ini Gracia join di grup ini enggak? Join, Bu. Kalau Nih, lagi dengar, Bu. kamu nggak ikut kelas IPD 2 di semester ini, Oh, sebentar, Bu. kok kemarin waktu kelas saya nggak ada ya? Maksudnya memang nggak mengambil atau gimana? Soalnya kan saya ingatnya kalian itu selalu barengan gitu loh. Kok kemarin cuma Joshua sama siapa ya yang Saya ngambil saja, Bu, kelasnya? yang ambil Ayo, IPD 2. ya kok bisa gitu ya? Bukannya kalian hampir sama mata kuliah yang harus diambil.
Atau kamu malah kecepatan ngambilnya Joshua ya? Ka- kalau di kalau di Kemarin gimana KRS-nya? Maksudnya siapa yang mengarahkan gitu? Dari prodi apa dosen walinya? dari Pak Yuan Terus kata Pak Yuan gimana? sudah dibikin gitu Bu, kayak schedule-nya gitu, jadi kita tinggal ikutin aja. Tapi kamu klik sendiri apa dibantu Pak Yuan? Dibantu Pak Yuan. Oh, jadi Pak Yuan yang mengeklikkan ya? Kamu udah terima beres mata kuliahnya itu gitu? Iya, jadi kita udah pilihnya sesuai gitu yang dipilihin sama Pak Yuan gitu. Tapi kok beda masalahnya antara kamu sama yang kayak Gracia? Berarti Sari juga ndak ya? IPD 2. Enggak, Bu. Lah kok beda? Bukannya kalian sama ya ininya? Kalau kalau saya sih harusnya sama. Saya tuh nggak tahu antara Pak Yuan salah ngeklikin apa ini. Lah Izin kalian berapa Bu, SKS yang Siti ini semester ini? saya sama sih 24 SKS. Itu Bu, sama Bu Dewi itu kita dibuatnya sistem paket gitu Bu. Jadi setiap semesternya beda-beda gitu. Kadang ketemu, kadang enggak kayak gitu Bu. Sistem paket. Jadi dari semester pertama kita masuk sampai semester saya kan dapatnya 6 semester. Sampai semester 6 nanti itu udah ada Oh, semua. Dan yang lain juga sama begitu Bu. Jadi ada yang berbeda, ada yang satu kelas begitu. berarti si Titi dapatnya 6 semester. Kalau Nggih. Joshua 4 Mereka ini semester. 4 semua. 4 Nggih. Bu. Kalau 4 harusnya semester ini yang ditawarin IPD 2 harusnya ngambil sih. Saya nggak tahu, tapi kalau modelnya di switch ya, nggak memperhatikan itu, kamu berarti kayak ngambilnya ginekologi sama yang dasar-dasar kemarin yang belum ngambil. Ilmu klasik kan harus ngambil kan, teori dasar, materi medika ini, Iya betul Bu. yang itu yang diambil. Iya. Harusnya yang lainnya dapat 4 sama kayak Joshua sih, harusnya. Tapi saya nggak tahu. Kalau Sari mungkin 6 bisa aja nanti ngambil lagi di semester dia 3 apa 4 gitu loh IPD 2. Kemungkinan. Karena dia itu harusnya sekarang ngambil yang dulu dasarnya ya, mungkin. Yang diplottingkan prodi ya. Ya pokoknya kalian hitunglah semester selama kalian di sini totalnya harus 146 SKS kalau mau lulus. Jangan sampai ada SKS misi maksudnya gitu. Jadi kalian kalau bisa karena kan kalian masuknya agak agak aneh ya maksudnya, nggak biasa dari jadwal seharusnya. Kan harusnya kalian itu dapat materi medika ini baru kelas persepan, tapi nyatanya kalian kemarin itu dapat peresepan dulu daripada materi medikanya. Jadi kan kebalik-balik gitu kan. Ya nggak? Merasa Bet- kebalik-balik apa? Ya udah sih, bisa kok ngikutinnya, Bu. iya Bu, kebalik itu Merasa harusnya. kebalik-balik. Lah ya makanya saya jelasin kalian itu ngambilnya itu kebalik-balik. Harusnya dasarnya itu kalian dapat sekarang. Ya berarti harusnya kalian masuknya semester ini, tapi kalian masuk duluan karena nggak mungkin setiap semester kita open semua mata kuliah karena terbatas pengajar dan lain-lainnya. Jadi kalian terpaksa kemarin tuh ngambil yang kayak yang selanjutnya dulu, baru ini dapat dasarnya. Saran saya, kalian cross check lagi. Kalian udah dapat konversi nilainya kan, yang mata kuliah yang diakui dari prodi. Sudah nggak? Sudah Bu, betul. Sudah Bu. Nah, kalau sudah itu, kalian minta kurikulumnya. Apa aja sih mata kuliah yang harus kalian ambil sampai lulus di IK. Jadi kalian cocokin itu mata kuliah yang udah sama belumnya apa aja. Nanti dihitung, pokoknya totalnya itu harusnya nanti kalau 4 semester totalnya harus antara hasil konversinya itu jumlahnya misalnya konversinya dapat 40 SKS gitu. Yang ditempuh di IK berarti kan sisanya 100 berarti 106-an ya kalau misalnya 40 SKS karena total
lulusnya kan 146 kan. Berarti dari 106 itu kalian harus identifikasi semester 1 kemarin udah ngambil apa aja. Terus semester ini ngambil apa aja. Cocokin itu kurikulum prodinya, daftar mata kuliahnya ya. Supaya nanti ketika dihitung itu ndak miss. Karena kok ini agak beda ya antara yang diambil Joshua sama Gracia. Padahal katanya sama-sama 4 semester gitu. Takutnya ada yang miss mata kuliah yang diambil terus kelupaan gitu. Kalau kelupaan, walaupun kalian dapat 24 SKS ya, misalnya satu satu semester itu bisa ambil 24 penuh gitu. Tapi kalau ada satu mata kuliah aja yang nggak keambil di situ karena kelupaan misalnya prodinya memberikan ya, menawarkan gitu, itu efeknya kalian nambah semester lagi kalau kurang gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Berarti kalau itu terjadi kalian nggak jadi 4 semester, bisa nambah 5 semester. Kalau ada mata kuliah yang ketinggalan. Apalagi yang mata kuliah wajib ya. Seperti itu sistemnya, biar kalian jelas gitu ya. Kalau lebih jelas ya kalian tanyain ke kaprodinya atau dosen walinya mungkin untuk berkonsultasi ya. Oke, oke. Bisa Oke, Bu. diterima ya penjelasan saya. Oke, kita lanjut aja ya. Mana ini ya? Zoom-nya. Ini udah kelihatan nggak slide share saya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi ini malah konsep inti yang harus kita pahami ya. Untuk materi medika sebelum kita masuk ke kayak golongan formula, bukan golongan formula, golongan herbal yang akan kita bahas di pertemuan 2 nanti. Tapi karena nggak tahu sih nanti keburu apa nggak, karena banyak banget yang dibahas di bab ini ya, gitu. Kan kalian udah punya e-book yang saya share kan? Coba dibaca-baca itu isinya sesuai nggak dengan yang saya jelaskan hari ini. Kok nggak bisa gerak ya ini? Bentar, saya PPT-nya agak ngeheng. Mungkin saya PDF-kan dulu kali ya. Ini udah keluar. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Semangat mendengarkan ya. Oke, ini dia lanjutan dari karakteristik dan fungsi herbal PTT atau TCM. Jadi masih ingat kan oh ya kalian teori dasarnya baru ambil semester ini ya. Iya, Bu. Padahal ini sebenarnya konsep dasar yang ya nanti cocokin aja ya penjelasan saya sama di kelas teori dasarnya. Make sense nggak yang saya sampaikan? Karena ini sebenarnya konsep-konsep dasarnya itu ambil dari eh, konsep yang ada di teori dasar. Contohnya ini, penyakit itu eh, terjadi karena ketidakseimbangan karena antara cengci itu ci sehat dan CC patogen.
cipatogen. Kalian tahu nggak si cipatogen itu apa? Cipatogen Yang apa? yang itu, yang dipengaruhi sama keadaan dari luar atau dalam tubuh. Contohnya, contohnya Pat- cipatogen apa? Patogen angin, panas, dingin. Heeh. Oke, berarti Obat. nyambung lah ya. Takutnya saya ngomong istilah Mandarinya, tapi kalian nggak paham gitu. Karena kan kalian belum dapat teori dasarnya kan. Takutnya ini nggak nyambung gitu loh dengan apa yang saya jelasin. Oke, kalau tahu ya oke kita lanjut. Jadi intinya kan di tubuh itu butuh keseimbangan ya. Ya konsep-konsep keseimbangan lah. Berarti ya ini penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan antara Cengci. Cengci itu kalau mungkin dari kedokteran barat itu pendekatannya kayaknya sistem imun tubuhnya ya. Kalau sistem imun, sebenarnya kalau sistem imun tubuh itu baik atau bagus, itu kan pasti penyakit nggak bisa masuk kan? Ya nggak? Kalau Betul, kita Bu. lagi fit, kan berarti nggak mungkin kita itu sakit dengan mudahnya gitu. Nggak mungkin karena kena angin aja udah tepar gitu kan nggak mungkin. Kalau lagi dalam kondisi sehat. Tapi kalau dalam kondisi yang misalnya lagi turun nih, nggak fit, ya itu gampang lah kena. Misalnya kita kehujanan aja udah sakit, apa kena AC aja udah sakit, kayak gitu kan. Ya konsepnya seperti itulah, aplikasi gampangnya. Terus kemudian kalau ini terjadi per ketidakseimbangan, itu ya ketidakseimbangan ini bisa berupa kalau dia kelebihan itu tipenya eksos biasanya sindromnya. Kalau kekurangan ya defisiensi lah. Itu baik kelebihan atau kekurangan itu bisa berupa Qi, darah, yin, yang, atau udah kegangguan fungsi organnya nih, organ cangkungnya yang bermasalah atau meridiannya. Jadi nanti ini akan ngefek ke sindrom-sindromnya itu loh, gitu. Kemudian tujuan penggunaan herbal TCM dalam pengobatan itu apa? Karena kan kalian tahu pengobatan dalam TCM kan nggak herbal aja toh. Ada akupuntur, tuina, moksa, eh, kuasa dan lain-lain itu pasti punya kayak filosofinya masing-masing lah. Gitu. Pendekatan si herbal sama akupuntur pasti beda konsepnya. Makanya kita belajar karena ini mata kuliah materi medika, kita lebih fokusnya ke herbalnya gitu, bukan akupunturnya ya. Nah, tujuannya yaitu memperkuat ci sehatnya tadi, cengcinya itu imunnya atau daya tahan tubuhnya itu lebih kuat dari serangan patogen luar atau dalam lah, menguatkan tubuh dan daya tahan alami ya. Jadi sistem imunnya lebih kuat lah intinya. Kemudian mengusir eh, tadi si patogennya itu, sehingga kalau si patogennya hilang, nggak ada itu penyebab penyakit seperti angin panas dingin lembab yang dan lain-lain itu yang disebutkan Joshua itu nggak ada gitu. Terus juga mengembalikan keseimbangan. Jadi intinya kan memang di TCM itu harus seimbang ya antara yin yang dan qi darah atau fungsi organnya itu harus normal. Karena kalau tidak normal kan pasti ada patologi ya. Yang mungkin kemarin Joshua ngambil IPD kan saya ceritain ya kronologi kalau harusnya Betul. organ fisiologi dari hati ini kegunaannya ini. Tapi nanti kalau dia kena masalah mengakibatkan sindrom apa, misalnya sindrom stagnasi hati ya. Kalau kemarin ceritanya di IPD 2 kalau dia kelebihan gitu. Ya kayak gitu. Itu konsep-konsep dasar ini sebenarnya di teori dasar. Dan nanti harapannya kalau kalian ngambil teori dasar ini memang dasar TCM kalian kuat ya. Maksudnya entahlah yang kemarin semester kemarin kalian ambil itu loncat-loncat tapi mohon diperbaiki di semester ini fondasinya supaya kuat.
Kalau fondasi kalian dasarnya nggak kuat, nanti biasanya akan bingung kalau udah ketemu kasus. Kok ini bisa gini? Kok ini bisa gini? Karena kita nggak tahu dasar yang kuat di TCM-nya. Gitu. Sebenarnya semua jawabannya itu di teori dasar TCM sih. Kalau mengapa ini dan itunya itu semuanya di teori dasar. Jadi saya harapkan ya kalian fokus lah di teori dasar itu fondasi banget lah. Udah mulai kelasnya teori dasar? Apa belum? Minggu ini. Minggu ini ya. Iya, harusnya minggu ini. Tapi belum. Belum ada jadwalnya atau gimana? Belum ditentuin apa belum di iniin. Harusnya teori dasar itu hari ini, Bu. Cuman yang ngajar katanya minggu ini belum bisa, jadi minggu depan. Yang mulai ngajar siapa dulu? eh kurang. Oh, Bu Hafna, Bu Hafna, Bu. Oh, berarti Bu Hafna yang awal dulu ya. Iya, Kan soalnya kalau nggak salah pengajarnya ada dua. Kalau nggak salah loh, saya nggak tahu. Kemarin soalnya pembagiannya gitu dari prodi. Awalnya saya dimasukin di mata kuliah itu. Tapi ternyata yang ngisi Bu Afna dan Bu Vidya. Jadi saya nggak jadi ngisi di teori dasar gitu. Saya nggak tahu akhir endingnya gimana karena saya udah nggak masuk grupnya. kalau nggak salah itu Bu Hafna dan Bu Dewi. Vidya, bukan Bu Vidya. Bu Vidya itu yang tadi pagi. Ilmu penyakit luar. Oh, dia IPL aja ya, nggak masuk ke teori dasar gitu ya. Soalnya kemarin saya lihat dia masuk ke grupnya itu. Terus Kalau di grup ada sih, saya Bu. saya konfirmasi lagi ke Kaprodinya, katanya pembagiannya ya udah dua dosen luarnya itu gitu. Jadi saya ya udah di handle mereka. Jadi saya ya enggak masuk di grup itulah. Kerjaan saya kan juga banyak. Jadi saya cuma fokus sekarang di kelas yang saya ajar ya. Oke, lanjut. Kalau bisa sih maksudnya kamu koordinasi aja sama PJMK-nya. Mata kuliah itu dari dosen ya. Saya nggak tahu yang jadi PJ kelasnya itu siapa di teori dasar. Kamu lagi apa yang lain? Belum tahu, Bu. Tapi kemungkinan sih saya lagi sih, Bu. Kalau kamu yang bagian koordinasi, kamu coba konfirmasi ke Dewi terkait pengajar PJMK-nya siapa. Harusnya kan tugasnya PJMK itu kayak bagi-bagi kayak yang saya di IPD 1 maupun materi materi Medika kemarin loh. Jelasin ini mata kuliahnya seperti ini, topiknya ini. Misalnya kalau ada pengajarnya dua, tiga, itu pembagiannya gimana supaya jelas sih. Takutnya kan jadwal UTS kalian kan kayaknya November awal ya. Betul, Bu. Iya nggak sih? November awal. Seingat saya November awal. Terus ini tuh IKA lagi banyak event gitu loh. Kayak Disnatalis dan lalala banyak banyak agenda lah. Takutnya kalau ditunda-tunda itu kayak nggak kekejar ke UTS-nya. Jadi kamu nggak nggak maksimal kelasnya. Saya nggak tahu. Kadang itu kan dosen pengen dihubungi ya untuk itu karena dia sangat banyak tugasnya sehingga kadang dia lupa kalau ada kelasnya. Kalau saya kan ingat kelas yang saya ajar. Nggak tahu yang lain, maksudnya ingat nggak? Makanya kamu sebagai kayak penyambung lidah dari ininya ya ngingetin dosennya sih, gitu. Terutama PJMK-nya, biar jelas aja pembagiannya itu pertemuan 1 sampai 7 itu siapa yang isi, yang selanjutnya itu siapa gitu, supaya kamu bisa ngejar dosennya untuk jadwalnya. Kalau perlu, karena minggu ini nggak ada, harusnya minggu depan itu kayak 2 kali pertemuan sekaligus gitu mungkin. Karena kalau teori dasar itu penting sih saran saya. Jadi kalian harus dapat benar-benar semua ilmunya.
Jangan sampai nggak dapat. Sayang sih. Oke, kenapa kita jadi bahas yang lain ya? Kita fokusin aja. Karakter herbal TCM ini adalah sifat atau kepribadian intrinsik dari suatu bahan obat yang menentukan efek terapeutiknya ya. Karakter ini bukan hanya dilihat dari komposisi kimia, tetapi dari pengamatan bagaimana obat tersebut mengaruhi pola ketidakseimbangan dalam tubuh. Jadi intinya kalau dalam mungkin yang belajar obat atau farmasi ya lebihnya ke kedokteran barat kan pasti dia fokusnya ke senyawa kimia dalam herbal itu kan pendekatannya. Ya nggak? Iya, Bu. Ya kan? Kan misalnya dia tanaman apa itu yang jahe atau kunyit itu dicari senyawa aktif flavonoidnya gitu untuk pengobatan tertentu. Tapi kalau di TCM pendekatannya nggak gitu loh. Kita beda beda mazhab lah untuk terkait ini ya. Kenapa obat itu bisa berefek itu berbeda pendekatan antara kedokteran barat dan timur gitu. Maksud saya itu. Ya, di sini konsep efek herbal TCM ini apakah terlalu kecil gambarnya sehingga tidak terlihat? Iya, Iya, Bu. Bu. Tidak terlihat sama sekali. Oke, saya buka dari gambarnya aja. Saya jelasin. Ini kelihatankah efek obat tulisannya? Ya, terlihat, Bu. Nah, jadi kalau efek obat dalam TCM ya, saya nggak bahas yang di luar TCM ini. Kalau efek obat secara TCM itu sebenarnya intinya ada efek terapeutik atau yang berhubungan sama pengobatannya, ada juga efek samping. Terus juga efek samping ini sebenarnya dibagi dua ya, yang efek merugikan sama efek toksik ya, gitu. Dan nanti kita bahas efek-efeknya itu apa aja. Yang pasti setiap obat itu pengennya efek terapeutik lah. Pasti pengen kalau minum obat kan pengen sembuh, bukan pengen dapat efek yang lain kan. Lah, untuk efek terapeutik ini berarti ya efek yang untuk penyembuhan atau yang diinginkan gitu. Tujuannya kalau berhubungan sama TCM ini ya memulihkan keseimbangan yin yang tadi. Terus darah yang nggak seimbang seimbang itu diseimbangkan lagi kan. Tadi kan soalnya konsepnya di TCM keseimbangan. Jadi kan dibalikin lagi ke fungsi normalnya gitu. Terus contohnya misalnya ginseng itu kan dia dia golongan tonik ya. Fungsinya berarti menguatkan qi. Berarti memang sesuai dengan indikasinya gitu loh. Kalau gipsum atau sekau itu fungsinya meredakan panas. Jadi sesuai gitu ya. Antara herbal sama kegunaan terapinya itu sesuai. Kalau di sini maksudnya itu. Kemudian efek samping. Kalau efek samping itu reaksi ringan yang tidak diinginkan di luar efek utamanya. Misalnya nih penyebabnya biasanya sifat obat yang terlalu kuat atau ketidakcocokan individu. Jadi memang kita itu baru tahu efek obatnya apa setelah individu itu mencobanya ya. Jadi satu obat itu misalnya sama nih penyakitnya. Terus juga ada dua orang nih, A dan B misalnya, dikasih obat sama karena penyakitnya sama. Tapi reaksinya A sama B itu bisa aja beda terhadap obat yang sama. Karena setiap individu kan sifatnya unik ya. Jadi respon terhadap obat itu juga bisa berbeda gitu. Nggak sama semuanya. Contohnya misalnya rasa tidak nyaman di lambung ini yang ringan-ringan itu kayak gitu sih. Jadi nggak semua orang itu dapat eh, menerima obat itu dengan mudah ya. Mulut kering atau diare ringan itu contoh efek samping itu seperti itu. Contohnya saya tuh tipe orang yang enggak bisa minum obat yang bentuknya ramuan itu loh. Saya enggak bisa. Karena kalau saya pernah nyoba minum, dipaksakan itu langsung mual. Langsung muntah saya.
Jadi nggak bisa saya, lambung saya nggak kuat. Nggak tahu yang kalian apakah gampang minum obat? Apakah gampang minum obat? Nggak ada kayak ini saya gampang aja Bu minum obat yang pahit-pahit itu, Gampang yang aja. herbal ya ini. Kalau sambiloto nggak kuat saya, Bu. Tapi kalau yang Hmm. herbal-herbal biasa masih nggak pakai gula, nggak pakai apa, nggak pakai madu, nggak pakai Nah, merah itu masih bisa. ini berarti contohnya herbal Indonesia ya. Kapan-kapan kalau mau nyoba itu herbal Cinanya di Ika ada, Simplicianya. Iya, Kalau Bu. mau Belum godok bisa belum ini, Bu. dirasain. Kalau Kenapa? yang herbal Cina tuh belum pernah ini, Bu. Saya Di, makanya. di Kalimantan Masa juga sangat-sangat masa tinggi. kalian terapisnya nggak mau nyoba, tapi nyuruh orang minum obat, harusnya kalian nyoba beneran. Sesuai itu gimana rasanya? Kalian kuat nggak minumnya? Jadi setidaknya itu kalian bisa merasakan apa yang pasien rasakan gitu loh. Kalian nyuruh, ya ibu kalau mau sembuh harus minum obat ini. Nyatanya aja kalian nggak kuat minum obatnya. Udah muntah-muntah apa mual. Tapi nyuruh orang minum obat. Kalau Jadi kita saya juga sih, gimana? saya sih coba sih Bu, nggak apa-apa. Berarti kamu tipe yang kuat minum obat. Nggak, karena itu tergantung konstitusi tubuh masing-masing loh. Mungkin kalau saya tuh memang limpa lambungnya lemah ya. Saya ada limpa lambung lemah, jadi nggak kuat kalau untuk yang kayak gitu. Mungkin kalau kamu limpa lambungmu kuat, jadi minum obat pahit ya hajar aja lah, nggak masalah Kadang gitu. itu minum obat pahit nggak terasa pahit, tapi orang lain merasa pahit, Bu. Iya, ya itu karena perbedaan individu itu unik. Ya contohnya saja saya itu nggak suka pedes ya. Orang yang nggak suka pedes. Tapi orang, padahal saya cabai satu aja saya udah ngerasa pedes loh. Tapi ada saudara saya lah, itu mau cabai dua tiga deh, dia berani-berani aja, gak pedes ini. Kayak gitu. Karena tiap individu itu responnya itu beda terhadap yang dimasukkan ya. Kayak gitu, unik lah. Nggak bisa kita generalisir semuanya. Gitu. Kemudian kita lanjut ya. Kalau saya terlalu panjang lebar nanti enggak muat ini. Udah 10-11. Efek merugikan. Berarti reaksi merugikan yang lebih serius ya dari efek samping. Kalau efek samping mungkin masih bisa ditolerir ya. Kalau merugikan berarti membahayakan biasanya. Misalnya kesalahan diagnosis, kesalahan dosis, atau kombinasi obat. Kan kalau di formula kan pasti herbal-herbalnya nggak setunggal kan? Kalian belajar kemarin berapa isinya itu? Apa cuma satu di formula herbalnya? Banyak, Bu. Ah, berarti kan kalian harus tahu interaksi antar herbalnya harusnya. Karena memang di konsep dasar ini tuh ada herbal yang nggak boleh kayak dijadiin satu gitu loh. Dia karena sifatnya berlawanan kadang biasanya. Kalau dia dimasukin herbal itu akan mengakibatkan efek yang herbalnya itu rusak misalnya, nggak kena ke efek terapinya itu biasanya kayak gitu. Lah itu nanti ada di chapter kalau di buku saya di chapter yang sebelum masuk pertemuan itu sih, yang kompabilitas itu loh. Itu harusnya masuk ke itu. Jadi kalian harus mempelajari sedalam itu untuk konsep ini. Lah saya nggak tahu kemarin itu waktu udah masuk persepan kalau nggak tahu dasarnya ini apakah paham ya? Nanti kita cek aja ya. Efek merugikan ini contohnya kayak alergi, eksim, gangguan pencernaan tapi udah signifikan, nggak cuma yang biasa-biasa aja ya. Kayak mual, diare ringan masih dibilang ringan lah. Tapi ini udah signifikan ya. Terus apalagi efek toksik, berarti tingkatannya lebih parah dari efek samping dan efek merugikan ini. Jadi kalau efek toksik ya udah merusak organ ya, definisinya kerusakan organ akibat overdosis atau pengurangan yang kronis gitu.
penggunaan yang kronis ya. Penyebabnya biasanya obatnya beracun dan tidak diolah dengan benar atau overdosis. Contohnya kerusakan hati ya dari obat yang tidak diolah, keracunan akonitin ya. Jadi kalau semua bilang herbal herbal aman, ternyata enggak ya. Kita sebagai praktisi itu harus pilah-pilah ya. Nggak boleh asal meresepkan herbal. Apalagi yang Simplicia itu kan kita nggak tahu ya. Maksudnya belilah di tempat yang terpercaya gitu loh. Jangan asal asal beli yang nggak jelas gitu. Kalau saran saya, daripada kalian bingung-bingung Simplicianya, itu akan lebih aman kalian kalau resepin obat yang udah jadi sih. Kalau baru pemula saran saya daripada yang bentuknya Simplicia gitu. Karena efeknya itu lebih aman lah kalau dia itu obat jadi. Obat jadi kan pasti dibikinnya di pabrik kan. Pabrik itu kan pasti proses kayak R&D-nya atau keamanan terhadap obat itu pasti udah diuji lah. Beda kalau Simplicia gitu. Simplicianya kalau misalnya Simplicianya tadi misalnya waktu proses pengolahannya nggak benar itu bisa jadi efek toksik loh. Beberapa herbal kan ada yang beracun. Kalau dia ngolahnya nggak benar misalnya tadi harusnya Betul, Bu. digoreng ini terus dikasih apa itu akan fatal sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau herbal jadi, kan pasti udah diuji-uji ke hewan dulu, apa ke sel, apa kemana. Terus dia juga sangat memperhatikan keamanan ya. Itu pasti lebih aman sih. Walaupun sebenarnya kalau dari filosofi ininya, itu pasti herbal yang bentuknya sih. Katanya sih, saya nggak tahu. Simplicia itu lebih bagus, efeknya lebih langsung daripada yang kayak herbal jadi. Katanya itu. Tapi saya belum membuktikan, jadi saya nggak bisa memastikan ya. Karena saya nggak pernah nyoba yang Simplicia langsung sih. Saya nggak kuat kalau yang Simplicia langsung itu. Saya biasanya kalau konsumsi obat Cina itu ya yang udah jadi. Kalau pengalaman saya. Oke, ini udah cukup jelas ya efek-efek obat TCM. Udah saya bisa beralih ke slide berikutnya. Jelas, Bu. Oke. Kalau kurang jelas ya nanti lihat aja di buku atau tanya ChatGPT mungkin dia bisa jelasin. Kalau saya pengennya kalian aktif ya, maksudnya lebih enak itu pembelajaran itu jangan satu arah, tapi saling melengkapi gitu. Jadi sebaiknya kalian itu baca baca dulu referensi atau buku yang dipakai jadi acuan ini. Misalnya ada istilah yang nggak paham, itu kan sekarang banyak aplikasi yang bisa kalian pakai ya. ChatGPT lah atau aplikasi lainnya yang pintar-pintar itu. Tapi jangan jadikan eh, aplikasi itu jadi rujukan utama. Kalian harus compare dengan misalnya buku yang benar, jurnal yang benar. Kalau perlu, kalau herbal ini atau yang lainnya itu harus konfirmasi ke yang sudah memang mempraktekkan sih. Atau memang lebih ini, benar nggak sih yang dipakai ini gitu. Itu akan lebih membangun kalian sih. Saran saya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke konsep sifat dasar. Jadi, dalam konsep sifat dasar ini akan menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu obat itu bekerja ya. Jadi, dasarnya pemilihan di formulanya ini ya, yang dulu kalian belajar formula itu dasarnya herbal-herbalnya kenapa sih pilih itu, Bu? Bukan yang lain. Ya, dasarnya dari konsep ini, gitu. Kalau kalian nggak paham konsep ini ya kemarin nggak tahu sih. Dan saya bilang ini susah ya susah sih. Karena nggak mungkin kita hafal semua sifat dan rasanya tiap herbal. Jadi ya kalau misalnya kalian membedah suatu formula, terus ada herbal-herbalnya ini. Misalnya mahuang tang. Mahuang tang isi kan mahuang, kuce, singren, sama gancol kalau nggak salah ya. Nanti cek lah. Ah, di buku ya, cek lagi di buku. Kenapa kok milih Mahuang, Guce, dan lain-lainnya itu? Karena dia punya karakter ini.
yang dibedah. Sifatnya, rasanya, organnya itu dia masuk kemana. Akhirnya kok setelah dianalisa ya oke, cocok sama sindromnya, berarti masuk di formula itu gitu. Gitu. Konsepnya seperti itu di TCM. Yang formula ya. Saya coba kayak sedikit-sedikit mereview yang formula ya, karena takutnya kalian udah lupa. Padahal itu nanti akan banyak keluar di UKOM loh formula itu. Ini adalah kerangka, ya udah ini. Pokoknya teori ini dibangun berdasarkan fondasi filosofi TCM ya, kayak Yin yang Wusing. Terus juga meridiannya apa, dan disimpulkan dari pengamatan klinis ribuan tahun. Kan Huang Tinejing aja dari tahun berapa itu? Sebelum Masehi ya kayaknya ya. Apa sesudah Masehi? Huang Tinejing itu kitabnya. Kalian baru belajar sekarang ya? Ilmu klasik. Dapatnya semester ini kah? Semester ini, Bu. Baru semester ini, Bu. Oh, berarti saya tanyanya ke reguler. Uang teenaging itu dari kapan ya? Shirley, Elo, Heno, yang udah belajar ilmu klasik. Kitabnya dari berapa tahun yang lalu itu adanya? Ini yang reguler mana ini? Masih adakah di grup ini, di Zoom ini? Elo, Heno, Shirley? Mana Ibu? Ya, ya. Uang teenaging udah ada sejak kapan, Heno? Kamu udah ngambil mata kuliah ilmu klasik kan? Sebentar ya Ibu, saya lihat nih. Lupa. Bukannya kamu dapat A kemarin ilmu klasik? Kalau Harusnya hafal kalau di nggak luar salah kepala ya. sudah lebih dari 2.200 tahun, Bu. Ya, berarti kan lama ya. Bukan hanya 100 tahun.